Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna ashrafal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin bid'ah. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga perjumpaan kita, pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas satu tema, yaitu tentang sifat malu, yang mana ini ada di dalam hadis yang ke-20 dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Kita akan baca matanya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi Al-Hadithul Ishrun, hadis yang ke-20. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, semoga Allah meridhoinya. Sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara apa yang bisa didapatkan manusia dari perkataan nabi-nabi terdahulu, yaitu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika Anda tidak malu atau jika Anda tidak merasa malu, maka lakukan apa yang Anda kehendaki. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Kedudukan hadis dikatakan oleh penulis Qawaid wa Fawaid min al-Arba'in Nawawi Syekh Nadir Muhammad Sultan. Beliau mengatakan manzilatul hadis, kedudukan hadis. Hadis ini mengajak kepada akhlak malu, alladzi huwa minal iman. Malu itu termasuk daripada cabang keimanan. Wal haya'u la yaktibu illal khair. Dan malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan malu itu mengajak orangnya untuk berhias dengan perilaku-perilaku yang
istimewa yang utama, yang tinggi. Dan malu itu membuat orangnya menjauhi dari sifat-sifat atau karakter-karakter yang rendah, yang buruk, yang tercela. Dan malu merupakan akhlak dari para al-anbiya war rasul, para nabi. Dan termasuk imamnya para nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan al-haya'u khuluq malaikatillah. Dan malu adalah merupakan akhlak para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi SAW pernah mengatakan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Tidakkah aku malu dari seseorang yang malaikat pun malu dengannya? Jadi sifat malu ini adalah merupakan dakwah, ajaran dari orang-orang terpilih sejak dahulu kala, dari kalangan Nabi dan Rasul sejak dahulu kala. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sebagaimana Allah juga mengatakan, sesungguhnya ajaran-ajaran ini telah ada di suhuf terdahulu, lembaran-lembaran kitab-kitab Nabi terdahulu, kitabnya Ibrahim dan kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Dan ini merupakan ajaran yang tidak hilang dari Nabi ke Nabi yang lain, itu terus diajarkan, sehingga layaklah Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini di dalam kumpulan-kumpulan hadis pilihan dalam Arba'in Nawawi, yang mana tadi Nabi mengatakan di antara ajaran-ajaran manusia yang tidak hilang yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu ajaran jika Anda tidak merasa malu, maka lakukan sesuai kehendak hati. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Itu kedudukan hadis. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, tadi poin yang pertama, min irsi anbiya'illah, termasuk warisan Nabi Allah, Nabi-Nabi Allah, termasuk warisan daripada ajaran Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena tadi dikatakan di antara perkara-perkara yang diajarkan Nabi-Nabi terdahulu. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah, Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Saya akan bacakan hadis diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Sa'id bin Zaid. Beliau menceritakan ada seseorang yang bertanya atau meminta wasiat kepada Nabi. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Maka apa yang diwasiatkan Nabi kepadanya? Nabi mengatakan, usika an tastahi minallah kama tastahi rajulan min salihi qaumik. Nabi mengatakan, aku memberikan wasiat kepadamu agar engkau itu merasa malu kepada Allah, sebagaimana Anda itu malu kepada orang yang paling soleh, sebagaimana Anda itu merasa malu kepada orang yang paling baik di antara kaummu.
Ini adalah wasiat yang sangat besar dari Nabi SAW. Dan coba renungkan, kalau saja seorang itu malu saja cukup hanya kepada Allah, maka tentu dia akan menjaga dirinya, menjaga sifatnya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga jari jemarinya, karena dia tidak akan merasa aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ibadahnya supaya dia tuh betul-betul diberikan ibadahnya yang terbaik kepada Allah, kualitasnya lahiriahnya dan batiniyah dari ibadah itu sendiri. Sungguh luar biasa. Wasiat yang singkat tetapi luar biasa, sangat berat untuk menjalankannya. Banyak orang yang gak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak, dan kita juga jujur, kita juga merasakan itu. Ya, merasakan itu. Dan harus kita tumbuh suburkan rasa malu itu sendiri. Nah, makanya Nabi mengatakan, ya, malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam sabdanya, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan, kecuali pahala, kecuali dia itu akan takut daripada dosa dan maksiat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Karena malu itu termasuk daripada iman. Malu itu termasuk daripada iman. Bisa dimasukkan ke poin yang ketiga. Poin ketiga, malu itu termasuk dari cabang keimanan. Maksud daripada cabang keimanan. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahul Bukhari. Iman itu kata Nabi mempunyai 70 atau 60 cabang. Jadi iman itu mempunyai cabang-cabang. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, ada yang pertengahan. Cabang yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah, kalimat tauhid, la ilaha illallah, akidah seseorang, tauhid seseorang, iman seseorang, Islam seseorang. Itu adalah cabang yang paling tinggi. Kemudian cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari mana? Dari jalan. Dan Nabi mengatakan dalam hadis ini, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu, sifat malu masuk ke dalam cabang-cabang keimanan yang tadi disebutkan. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adha 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu di antaranya. Malu itu di antaranya. Sehingga ya, banyak orang yang tidak punya malu. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia tidak peduli dengan apa yang mesti dia kerjakan dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan gak sholat, dekat rumah siapa? Rumahnya Allah.
cuek. Bulan Ramadan, puasa, ya, gak malu untuk apa? Makan siang hari, tidak ada uzur. Sama orang tuanya, bapaknya, ibunya, gak malu. Untuk apa dia melawan orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tua. Sama istrinya, nah istrinya itu apa suaminya? Nah, sama istrinya itu. Untuk bapak-bapak, sama istrinya, tidak sayang deh, ringan tangan, ya, ringan tangan itu apa maksudnya? Suka menyiksa, gak boleh itu. Istrinya kepada suaminya kayak majikan kepada pembantunya. Sini Pak, ambil galonnya, angkat ini, Masya Allah. Jangan. Ini gak malu juga. Harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Semua ini malu ini merupakan sesuatu yang sangat besar. Sehingga perilakunya, tutur katanya, karakter sifatnya itu harus dijaga. Dijaga, betul-betul dijaga. Sehingga orang-orang jahiliyah pun itu mengenal rasa malu yang bagus itu. Di antara sifat yang baik yang ada pada orang-orang jahiliyah, di antara akhlak yang baik yang tidak terlepas dari orang jahiliyah karena sudah menjadi kebiasaan mereka, ya, adalah mereka itu tidak mudah dan pantang bagi mereka itu berbohong, berdusta. Jadi orang jahiliyah itu walaupun dia berbuat syirik, menyembah berhala, tapi ada adab-adab atau akhlak-akhlak yang menonjol untuk mereka. Di antaranya mereka itu pantang untuk berbohong, berdusta. Sehingga Abu Sufyan ketika ditanya oleh seorang raja Heraklius, ditanya tentang kepribadian apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dijelaskan dengan tanpa ada kedustaan sedikit pun. Ya, dijelaskan bahwasanya Nabi itu mengajarkan tauhid, mengajarkan kebaikan, menyambung silaturahmi dan seterusnya. Apakah Nabi pernah bohong? Tidak bohong. Apakah Nabi punya sifat yang jelek? Enggak, sifatnya bagus. Dijelaskan. Dengan terpaksa dijelaskan. Kenapa? Karena sifat malu untuk berbuat bohong. Dan saya akan bacakan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Bagus. Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab Mukhtasar, dari kitab Miftah dari Sa'adah, ya, mukhtasarnya, ringkasannya. Beliau mengatakan khuluqul haya min afdhalil akhlaqi wa ajalliha wa a'zamiha qadr. Malu itu adalah akhlak, sifat, karakter yang paling agung, yang paling baik, yang paling besar, wa aktsaruha naf'an, dan banyak mendatangkan manfaat wa aktsaruha naf'an. Wa khasatul insaniyah. Malu itu adalah kekhususan manusia, sifat khusus manusia. Faman la haya'a fihi laisa ma'ahu minal insaniyya illa al-lahma wad-dama wa suratahuma zahira. Orang yang tidak punya malu maka tidak mempunyai sifat manusia, tidak mempunyai sifat manusiawi, kecuali hanya daging dan darah saja dan penampakan luarnya saja. Kama annahu laisa ma'ahu minal khairi syai'. Sebagaimana dia itu tidak mempunyai sedikit pun kebaikan. Walaula hadzal khalq ay al-haya, ya, lam yukrim dhaif wa lam yuwaffir bil wa'di wa lam tuaddi amanah. Kalau dia itu tidak punya rasa malu, maka dia tidak akan menghargai tamunya, tidak
menepati janjinya, tidak melakukan amanahnya, dan tidak memberikan hajat kebutuhan orang yang membutuhkannya. Wala taharrur rajul al-jamil fa fa'alahu wal qabih fatajannabahu. Dan orang kalau tidak punya malu, tidak berusaha untuk berhias dengan akhlak yang baik, dan tidak berusaha untuk meninggalkan akhlak yang buruk. Dan orang kalau tidak punya malu, wala satrullahu aurah, tidak berusaha untuk menutup auratnya, walam tana'an fahisyah, dan tidak berusaha untuk meninggalkan perbuatan yang keji. Ini perkataan siapa? Imam Ibnu Qayyim. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu taala anhu juga pernah mengatakan, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Orang yang sedikit malunya, sedikit waroknya. Man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Barang siapa yang sedikit waroknya, mati hatinya. Akan mati hatinya. Masya Allah. Sehingga orang yang malunya sedikit atau waliyadzubillah tidak punya rasa malu, maka dia akan dikelilingi dengan dosa dan maksiat, dan akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, saya akan bacakan lagi perkataan Imam Ibnu Qayyim. Wa min uqubatil ma'asi dhihabul haya alladhi huwa madatu hayatil qalbi. Dia mengatakan, di antara bentuk hukuman orang-orang yang berbuat maksiat, di antara bentuk hukuman orang-orang yang berbuat maksiat adalah dihilangkan sifat malu darinya. Jadi orang yang banyak maksiat, rasa malunya terkikis sedikit demi sedikit. Padahal kata beliau, allati huwa madatu hayatil qalbi. Padahal malu itu adalah merupakan inti daripada kehidupan hati. Wa huwa aslu kulli khairin. Bahkan malu itu adalah merupakan dasar atau pokok kebaikan dari hati itu. Dasar atau pokok kebaikan. Kemudian dia mengatakan, wa dhihabu dhihabul khair ajma. Maka ketika malu itu hilang, akan hilang kebaikan semua. Kalau malu itu hilang, akan hilang kebaikan itu semua. Faqad jaa fil hadits sahih. Maka sungguh telah datang dalam hadis yang sahih tadi sudah disebutkan, al-haya la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis Imam Bukhari. Kemudian saya lanjutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Wal maqsudu anna dzunuba tud'iful haya'a minal 'abdi hatta rubbama insalakha minhu bil kulliyah. Maksud dari hadis tadi adalah bahwasanya dosa-dosa maksiat, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan ini akan melemahkan sifat, bahkan kata beliau, bisa saja orang itu akan kehilangan semua rasa malunya. Hatta innahu rubbama la yata'atsaru bi'ilmin nas bisu'i halihi wa la bittila'ihi. Sampai-sampai dia itu tidak terpengaruh lagi dengan pandangan-pandangan manusia ketika dia berbuat dosa. Sudah enggak jadi enggak malu lagi, enggak peduli lagi. Bal katsirun minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'al. Bahkan waliyadzubillah, banyak di antara mereka yang malah
wal hamil lahu ala dzalika insilahuhu minal haya, dan hal yang membuat dia itu senang untuk menceritakan dosanya, bahkan dibikin konten, konten, diviralkan, padahal itu perbuatan yang menjijikkan, perbuatan yang memalukan, perbuatan yang jelas-jelas jelas-jelas bertentangan dengan norma agama, norma sosial, norma adat. Berani demi apa? Memperjuangkan popularitas, memperjuangkan apa? Supaya dia terkenal, viral dan yang lain. Wa idza wasala al-abdu ila hadhil hal lam yabqa fi salahi matma'un. Maka orang kalau sudah sampai level seperti ini, dia tidak ada lagi motivasi untuk berbuat kebaikan sama sekali. Wa man istahya min Allah inda ma'siyatihi istahya Allah min uqubatihi yauma yalqah. Nah ini wasiat emasnya di sini. Pesan emasnya di sini. Apa kata beliau? Man istahya min Allah inda ma'siyatihi. Barang siapa yang malu kepada Allah. Nah, tadi kan apa kata Nabi? Malulah kepada Allah. Barang siapa yang gak malu sama Allah ketika dia berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah juga tidak malu untuk memberikan sanksi, untuk memberikan siksa, untuk memberikan iqab kepadanya di hari kiamat. Wa man lam yastahi min ma'siyatihi. Saya ulangi, man istahya min Allah inda ma'siyati. Barang siapa yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat maksiat, untuk berbuat maksiat Allah malu untuk memberikan siksa. Dan sebaliknya orang yang gak malu untuk berbuat maksiat kepada Allah, Allah pun tidak malu untuk memberikan siksa. Ya. Orang yang malu kepada Allah, Allah malu untuk memberikan siksa. Orang yang gak malu, Allah pun tidak segan-segan, tidak malu untuk memberikan siksa kepada. Maka keterlaluan orang yang mengiklankan atau membeberkan, mempertontonkan dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Ini orang sudah melewatkan. Nabi mengatakan kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu akan mendapatkan ampunan kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa dan maksiat. Wa inna minal mujahirah, Nabi mengatakan di antara orang yang terang-terangan berbuat dosa adalah orang yang beramal pada malam hari dengan amalan yang buruk, yaitu berbuat dosa dan maksiat pada malam hari. Dia berbuat dosa dan maksiat, kemudian pada pagi hari dia menceritakan dosanya. Padahal pada malam harinya sampai pagi hari Allah sudah tutupi apa? Sudah tutupi dosa aibnya itu. Lalu dia menceritakan kepada yang lainnya, ya fulan fa'altu al-badihata kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satrallah anhu. Ya, dia cerita, wahai fulan, divideokan malah, atau video yang perbuatan malam harinya itu, dosanya itu disebarkan, di-share. Dia menceritakan, wahai fulan, semalam aku melakukan ini itu. Nabi mengatakan, sungguh malam harinya dia itu sudah diamankan oleh Allah dengan apa? Ditutupi aibnya, tetapi ternyata dia bongkar aibnya sendiri. Bongkar aibnya sendiri. Padahal Allah sudah menutupi. Dia menyingkap penutup yang Allah sudah tutup. Dia singkap sendiri. Padahal Allah sudah tutup. Dia
dia singkap sendiri aibnya. Ini orang atau umat Nabi yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka lihat ancamannya dalam surat An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai untuk tersebarnya aib di kalangan kaum mukminin, maka bagi mereka disediakan azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Allah Maha mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Surat An-Nur ayat 19. Nah, diancam oleh Allah, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Disediakan oleh Allah azab yang pedih di dunia dan akhirat bagi mereka yang suka menyebarkan aibnya orang beriman, termasuk dia sendiri. Nah, ini adalah akibat buruk orang yang tidak berhias dengan sifat malu. Kemudian ada sifat malu yang tidak pada tempatnya. Nah, poin yang selanjutnya, malu tidak pada tempatnya. Malu yang tidak baik. Malu yang tidak baik. Contohnya malu apa? Contohnya banyak. Intinya kaidahnya begini. Ketika malu itu menghalangi dia untuk melakukan kewajiban, berarti malunya tidak pada tempatnya. Atau malu itu tidak membuat dia itu takut untuk menghindari dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka malu itu tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Contohnya kewajiban yang banyak ditinggalkan, menuntut ilmu. Ya. Orang-orang musuh Islam. Saya bicara dengan bahasa yang musuh Islam itu orang Islam tidak suka kalau Islamnya itu pintar dengan agama Islam. Jadi orang-orang yang benci dengan Islam berusaha keras supaya anak-anak Islam, orang-orang Islam itu menjauhi sumber ilmunya itu sendiri. Menjauhkan orang Islam dari Al-Quran, menjauhkan orang Islam dari As-Sunnah. Dibuat dengan gaya-gaya, dengan cara-cara supaya mereka itu apa? Lebih gandrung dengan budaya-budaya, cara-cara yang di luar Islam, dengan hiburannya, dengan acara-acara televisinya, dengan media-media yang ada, teknologi-teknologi yang ada, sehingga mereka itu dinina-bobokkan, mereka ditidurkan pelan-pelan supaya mereka itu lebih asik dengan perkara-perkara dunia, sibuk dengan perkara dunia, dan dia dibuat hobi, dibuat ngeri kepada orang-orang yang dekat dengan Quran dan Sunnah. Ini hati-hati. Lihat orang yang jidatnya hitam, jenggotan, celananya cingkrang. Ini teroris, ini ekstremis. Kalau yang perempuan pakai yang lebar-lebar, nggak usah cadar lah. Kemarin cadar sempat viral itu, tapi akhirnya alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin masih ada yang bisa bersuara. Kemarin tentang cadar, berusaha Islam terus diserang. Kenapa sih Islam itu diserang?
luar biasa, Islam itu tinggi. Akan terus Islam itu akan disemangat. Nah ini di antara malu yang tidak pada tempatnya. Orang ngaji kok malah hati-hati. Hati-hati orang yang sering ke masjid ini, orang yang pintar bahasa Arab ini hati-hati. Pernah dengar gitu kan? Nah, ini tidak pada tempatnya, nggak boleh, harus terus. Bahkan pejuang pahlawan yang memerdekakan Indonesia ini juga tidak bisa terlepas dari orang-orang para ulama yang mereka juga belajar di mana? Arab. Mereka Masya Allah, tidak saya sebutkan ya. Tidak saya sebutkan, antum sudah tahu sejarah. Karena itu perjuangan Indonesia tidak bisa terlepas dari yang namanya Islam. Oleh karena itu orang Islam tidak boleh malu untuk belajar Islam langsung dari sumbernya yang asli, yaitu apa? Al-Quran dan hadis. Wallahu la yastahyi minal haq. Allah tidak malu dari al-haq, dari kebenaran. Al-Ahzab 53. Nah, 1 menit lagi, nanti ada tanya jawab. Ada 5 menit. Ini benar jamnya ya? Soalnya kan katanya jam 7 lewat kita. Oh, berarti jam 7 lewat punya. Terakhir, saya bawakan perkataan Imam Nawawi. Qad yashkul ala ba'dhin nas min haitsu inna sahibul haya qad yastahi an yuwajjih bil haqq man yujillu fayatruk amruhu bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Imam Nawawi rahimahullah yang menulis kitab Al-Arba'in Nawawi. Imam Nawawi mengatakan di antara perkara yang sedikit jadi masalah, muskilah, ya, bukan masalah, muskilah, ya, bagi sebagian manusia. Ya, bahwasanya orang yang malu itu harusnya tidak meninggalkan al-haq, tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dengan perasaan malu, dengan alasan malu, itu salah kata beliau. Qad yahmilul haya 'ala al-ikhlas bi ba'dil huquq wal jawab an hadza ma ajabahu bi jama'ah min al-a'immah minhum Abu Amr bin Shalah anna hadza mani laisa min al-haya. Beliau Nawawi mengatakan, membawakan perkataan Abu Amr bin Shalah, seorang ulama, bahwasannya orang yang terhalang dari amar ma'ruf nahi munkar dengan sebab atau alasan malu, ya, ini hakikatnya adalah kelemahan dan kehinaan. Dan malu yang hakiki adalah akhlak yang sebenarnya itu meninggalkan perkara yang buruk dan membuat seseorang itu tidak, ya, terhalang dari perkara amar ma'ruf nahi munkar dan perkara kewajiban yang lainnya. Ini perkataan dari Imam Abu Amr bin Shalah yang dinukil dari Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya ini adalah malu tidak pada tempat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ya, yang inti kesimpulannya adalah sifat malu adalah perkara yang mesti kita perjuangkan dan mesti kita biasakan. Ya, karena itu adalah iman. Dan itu merupakan malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan istahyu minallahi ta'ala haqqal haya, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah. Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenarnya, maka hendaknya dia jaga kepalanya dan apa yang ada di kepalanya. Apa yang ada di kepala, Pak? Mata, mulut, telinga, supaya tidak berdosa. Gunakan mata, mulut yang lain untuk hal-hal yang berpahala. Kemudian jagalah perut dan apa yang ada di dalam perut, makanan, jaga makanan. Kemudian ingatlah kematian. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia.
Barang siapa yang melakukan itu, maka sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan. Barangkali ada Ada pertanyaan? Silakan. Belum kayaknya belum. Tidak ada soal? Paham semuanya insyaallah ya. Kalau tidak ada kita tutup dan kita simpulkan sekali lagi fawaid-fawaidnya dari kajian kita hari ini ya. Bahwasanya yang pertama dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya ajaran Nabi terdahulu terkadang itu dilanjutkan kepada nabi-nabi selanjutnya sampai kepada Nabi kita yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Ada ajaran yang tidak dilanjutkan ya. Jadi syariat orang-orang terdahulu ya, apakah syariat kita juga? Maka jawabannya harus dirinci. Kalau memang dalam Al-Quran dan hadis itu ada penjelasannya memang sesuai dengan syariat kita, maka syariat orang terdahulu syariat kita juga, karena memang dijelaskan oleh syariat Nabi Muhammad ya. Kalau halal itu halal, kalau haram halal. Kalau tidak dijelaskan maka kita tawakuf, kita diamkan ya. Yang kedua, maka berhiaslah dengan sifat malu, karena malu itu adalah termasuk cabang daripada cabang keimanan. Yang ketiga, kesimpulannya malu tidak boleh disalahgunakan, atau tidak boleh seseorang malu untuk melakukan perkara yang wajib, atau dia malu untuk dia itu bisa meninggalkan perkara yang haram karena mungkin lingkungan atau komunitas ya, komunitas. Oleh sebab itu komunitas tempat itu juga yang mempengaruhi agama seseorang. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Kurang lebihnya maaf, kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.